Shalom, terpuji nama Tuhan sebab pada hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian Resort GKE Pulang Pisau bersama saya Pendeta Agustiman. Hari ini firman Tuhan diambil dari Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai 32 dengan nas yang menjadi bahan renungan kita dari Ulangan 12 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku demikian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah Human Pathos dan God Ethos. Banyak pemahaman orang tentang ibadah. Ada yang memahami ibadah sebagai sebuah persekutuan yang melakukan ritus di tempat-tempat tertentu. Ada juga yang memahami ibadah itu sebatas kegiatan liturgis pada waktu-waktu tertentu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ibadah itu adalah urusan pribadi dengan Tuhannya. Tidak perlu dilakukan di tempat ibadah atau berkumpul dengan saudara seimannya. Saudara-saudara, bagi gereja, ibadah adalah pertemuan umat dengan Tuhan untuk mengingat atau merayakan perbuatan penyelamatan Allah dalam hidup dan karya Yesus Kristus. Nah, kata memperingati di sini bukan dalam arti mengenang kembali atau menggali ingatan kita tentang peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Tetapi memperingati di sini mengandung arti menghadirkan atau mengaktualisasikan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu untuk dialami kembali di masa kini. Dalam nas kita hari ini, bangsa Israel diingatkan untuk benar-benar menyembah dan beribadah kepada Allah. Jangan sampai terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain atau orang-orang yang ada di negeri yang telah mereka duduki. Karena itu merupakan kekejian di hadapan Allah. Dan Tuhan sangat benci dan marah jika umatnya tidak sungguh-sungguh menyembah dan beribadah kepadanya. Tuhan ingin agar mereka setia kepadanya, tetap bersekutu hanya padanya dan bukan kepada Allah atau ilah yang lain. Saudara-saudara, ibadah atau persekutuan merupakan pemberian Tuhan yang terbaik bagi kita. Karena melalui ibadah, Human Pathos bertemu dengan God Ethos. Alkitab menyatakan bahwa manusia itu lemah adanya, tetapi Allah itu maha pengasih. Manusia selama hidupnya siapapun dia, ia senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan, persoalan hidup, penderitaan, kerapuhan, beban, tak berdaya, kehinaan, dan lain sebagainya. Nah, semua ini disebut dengan Human Pathos. Sebagai contoh, Ayub pernah mengalami Human Pathos, saudara. Ketika semua harta dan anak-anaknya habis binasa, bahkan ia sendiri menderita penyakit yang sangat menyedihkan. Jadi Human Pathos Ayub adalah kehilangan anak-anaknya, hartanya, dan kesehatannya. Ketika Ayub dalam kesulitan, ia datang membawa Human Pathosnya kepada Tuhan melalui ibadah dan doa, dan Tuhan memulihkan keberadaan Ayub, bahkan memberkati Ayub dengan berlipat ganda. Nah, contoh lain juga adalah Hana, istri Elkana. Hana disebutkan sebagai seorang mandul dan tidak mempunyai anak. Jadi Human Pathos Hana adalah bahwa ia tidak mempunyai anak. Ketika Hana membawakan Human Pathosnya kepada Tuhan di bait Allah, ia berdoa seperti seorang mabuk, menangis sambil terseduh dan tidak mau makan. Hana menyampaikan Human Pathosnya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mendengar doa yang dipanjatkannya. Ia mencurahkan Human Pathosnya, dan hasilnya ia menerima God Ethos dengan memberikan seorang anak baginya. Saudara-saudara, God Ethos adalah kebaikan dan kemurahan Allah yang hendak diberikan kepada manusia. Tuhan memberikan ibadah, persekutuan kepada kita sebagai kesempatan untuk menyampaikan Human Pathos kita. Kesulitan, persoalan hidup, penderitaan, kerapuhan, beban, masalah, ketidakberdayaan saudara. Nah, ini harus diserahkan kepada God Ethos. Nah, agar dapat menikmati God Ethos, kemurahan dan kebaikan Allah, maka kita menyerahkan hidup kita kepadanya dalam setiap ibadah dan penyembahan kita. Oleh karena itu, saudaraku, setiap orang percaya perlu menjaga dan memelihara ibadahnya kepada Tuhan. Sebab ibadah
merupakan pemberian yang istimewa bagi saudara dan saya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Melalui renungan pada hari ini, Engkau mengharapkan kami untuk sungguh-sungguh beribadah menyembah Engkau dalam persekutuan maupun dalam ibadah kami, dimanapun kami boleh berada, di rumah maupun di gereja dan ibadah lainnya. Kami percaya Tuhan, Engkau di dalam Roh Kudus-Mu ingin membimbing kami, menegur kami yang malas beribadah, sehingga kami akan boleh rajin beribadah dan menyerahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Biarlah kami serahkan human pathos kami berupa kesulitan, persoalan hidup, penderitaan, kerapuhan, beban, sakit, penyakit, dan masalah ketidakberdayaan hidup kami hanya kepada Engkau, God Ethos, yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Dan kesempatan ini pula Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Yerusalem Taheta Bereng. Engkau memberkati kehidupan jemaat mereka, usaha maupun pekerjaan mereka, dan juga setiap hal yang mereka rencanakan lakukan dalam hidup, sehingga oleh karena ikut campur tangan Tuhan di dalamnya, mereka tidak pernah kekurangan, tetapi ada kecukupan. Bahkan jika Tuhan mengizinkan, maka kelimpahan terjadi dalam kehidupan jemaat Yerusalem Taheta Bereng dan kami semua yang mendengarkan kebenaran firman pada hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah kami dalam segala keberadaan kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami pendeta, vikaris dan TKS Resort GKE Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.